Bab 1443. Desa Roh. Meskipun peti mati ini adalah harta karun, dia tidak bisa menggunakannya. Karena kekuatan fisiknya masih lemah, dia tidak bisa membawa peti mati sama sekali. Tapi itu tidak masalah, dia merasa selama dia mengolah tubuh keabadian 5 elemen dan mengangkat tubuhnya ke alam keabadian, maka kekuatan fisiknya pasti bisa digunakan. Peti mati es ini. Dengan berat dan kekerasan peti mati es ini, pasti tidak akan ketinggalan dalam 10 tahun. Karena peti es tidak bisa dipindahkan, warrior yang mengundang Ella keluar. Setelah mengetahui bahwa warrior yang menginginkan peti es, Ella sangat murah hati dan mengirim peti es secara langsung. Peti es itu diberikan kepada warrior yang dan membantu warrior yang pindah ke pagoda Hongmeng. Kesukaan warrior yang terhadap Ella telah meroket. Orang baik. Warrior yang sangat berterima kasih, karena peti mati es ini pastilah harta yang luar biasa, dan hari kecil ini memberikannya dengan sangat murah hati. Bahkan tidak mengerutkan kening. Benar-benar pria yang baik. Hal ini dapat dianggap sebagai orang yang baik untuk dihargai. Jika dia memiliki hubungan yang buruk dengan Ella sebelumnya, jika tidak ada yang lain, peti mati es ini pasti akan dilupakan. Setelah meletakkan peti mati es, warrior yang terus berjalan ke depan. Menurut perkiraannya, hutan gelap harus segera hadir. Air mata kehidupan. Maksud kunjungannya kali ini adalah air mata kehidupan. Mengerti? Ya, dia bisa bernapas lega untuk sementara waktu. Jika tidak mendapatkannya, kamu berada dalam masalah besar. Meskipun masa hidupnya telah dipersingkat sebelumnya, itu tidak terlalu serius. Dia memiliki waktu untuk menerobos, tetapi kali ini, dia menggunakan peta pedang galaksi ketika dia baru saja dipromosikan ke pendekar ketiadaan. Selain itu, umurnya berkurang terlalu banyak pada satu waktu. Ini membuatnya tidak mungkin mengandalkan kultivasi dan promosi untuk meningkatkan kekuatan. Kamu baru saja diangkat menjadi pendekar, dan sebentar lagi kamu akan menjadi setengah dewa lanjutan. Dengan pagoda Hongmeng, tidak mungkin menjadi begitu menantang. Lagi pula, kultivasi bukan tentang makan. Jika mengatakan akan dipromosikan, kamu akan dipromosikan. Bahkan dengan tambahan piton kaisar kuno, warrior yang masih tidak berani gegabah. Tempat ini penuh dengan keanehan. Siapapun yang muncul di sini, monster siluman, entah terlalu kuat atau terlalu aneh. Sedikit ceroboh, kemungkinan besar akan hancur. Setelah berjalan selama sekitar 2 jam, warrior yang akhirnya meninggalkan gunung es, mungkin karena Ella sebelumnya. Oleh karena itu, di sepanjang jalan, dia tidak menemukan bahaya apapun, tetapi dia menemukan beberapa beruang putih, tetapi beruang putih itu hanya memelototinya dan tidak menembaknya. Dan ketika dia keluar dari gunung es, penghalang kabut itu muncul kembali. Dan, lebih intens dari sebelumnya. Penghalang kabut. Aku harus mengatakan bahwa ini adalah hal yang sangat menjengkelkan. Dia percaya bahwa banyak manusia tidak dapat kembali ketika mereka datang ke sini. Alasan utamanya adalah penghalang kabut ini. Penghalang kabut dapat menghalangi garis pandang dan menghalangi kesadaran, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang ini. Secara khusus, beberapa orang yang sering mengandalkan kesadaran ilahi, datang ke sini, mereka benar-benar buta, tuli. Dan penghalang kabut ini berdampak lebih kecil pada monster siluman, karena mereka tumbuh di sini dan terbiasa dengan penghalang kabut ini. Oleh karena itu, manusia benar-benar dirugikan di sini. Tentu saja, bahkan jika tidak ada penghalang kabut, manusia tidak akan bisa bersenang-senang di sini.
Di sini, monster siluman lebih kuat dari yang lain, dan orang-orang yang muncul bahkan lebih aneh. Bahkan, menurut pikiran warrior yang, dia berpikir bahwa apa yang disebut dunia besar mungkin juga belum tentu menakutkan di sini. Di lapangan, warrior yang menarik kembali pikirannya dan mempercepat langkahnya. Tidak peduli seberapa menakutkannya di sini, dia masih harus melanjutkan. Setelah berjalan lama, warrior yang tiba-tiba menemukan bahwa penghalang kabut di sekitarnya semakin ringan. Warrior yang mempercepat langkahnya dan berjalan selama sekitar setengah jam, dia menemukan bahwa penghalang kabut di sekitarnya telah menghilang. Pada saat yang sama, sebuah desa kecil muncul tidak jauh di depannya. Desa itu tidak besar dan dibangun di atas gunung. Sepintas, dapat melihat bahwa hanya ada selusin rumah di desa itu, dan rumah-rumah itu sangat berjauhan, seolah-olah ada celah. Selain itu, rumah-rumah tersebut terlihat sangat tua. Desa. Warrior yang mengerutkan kening, ada desa di tempat ini tidak normal. Tidak bisa masuk. Pasti tidak akan masuk. Keingintahuan membunuh orang, dia tidak ingin mati, dan dia tidak ingin membuat masalah. Namun, ketika warrior yang hendak mengambil jalan memutar, tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Wajah warrior yang sedikit berubah, dia berhenti, tetapi dia tidak berbalik, dia menghela nafas dan berkata, "Apa?" Tidak ada balasan. Warrior yang mengerutkan kening dan terus berjalan ke depan. Namun, tangan di bahunya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan kekuatan misterius tiba-tiba jatuh padanya, membuatnya tidak dapat bergerak maju. Ambil setengah langkah ke depan. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tolong, apakah sulit untuk berbicara denganku?" Pada saat ini, tangan di bahunya tiba-tiba mengulurkan jari telunjuknya, yang menunjuk ke arah desa kecil itu. Warrior yang mengerti. Ini untuk membuatnya masuk. Tujuan pihak lain yang mengikutinya adalah untuk memintanya memasuki desa ini. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa untuk tidak melanjutkan." Intuisi mengatakan kepadanya bahwa tidak boleh ada hal baik yang masuk. Wanita misterius itu tidak berbicara, tetapi jari-jarinya melambai dengan lembut. Jelas, dia mengatakan tidak. Apakah ada bahaya di dalam? Warrior yang bertanya lagi. Wanita itu tidak menanggapi, dan jari-jarinya tidak bergerak. Itu berbahaya. Warrior yang terdiam, dan wanita itu tidak mendesaknya, tetapi setiap kali dia akan pergi, selama dia tidak ke arah villa, wanita itu akan segera menangkapnya, mencegahnya mengambil setengah langkah. "Nona, apa yang kamu ingin aku lakukan di desa? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas?" Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Wanita itu tidak merespon. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berbalik dan sangat cepat. Namun, ketika dia berbalik, tidak ada seorang pun di belakangnya, tetapi, anehnya, tangan wanita itu masih di bahunya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan?" Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada tanggapan. Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Jika kamu tidak menjelaskannya, aku tidak akan masuk. Jika ada lubang di dalamnya, bukankah dia akan melompat ke dalam lubang?" Wanita itu masih tidak berbicara, tetapi tangannya tetap di bahu warrior yang. Warrior yang terdiam, dia sudah ingin melakukannya. Namun, dia tahu betul bahwa dia bisa kehilangan sangat besar. Pihak lain terlalu aneh. Jika dia tidak bisa membunuh pihak lain dengan satu pukulan, itu pasti akan menjadi mimpi buruknya, karena jika pihak lain bersembunyi secara rahasia dan menyelinap serangan diam-diam, dia tidak bisa menghentikannya.
Apalagi dia tidak bisa dengan mudah mengeluarkan pedang domain. Nasib buruk. Sangat tidak beruntung. Ketika dirinya bertemu wanita ini, harus mengatakan, itu sangat disayangkan. Kamu tidak bisa melawan, kamu tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri. Dia sedikit bingung. Setelah kebuntuan yang panjang, pada saat ini, tangan wanita misterius di bahu warrior yang tiba-tiba bergerak ke punggungnya, dan kemudian dia mulai berenang. Menulis. Setelah beberapa saat, tangan itu berhenti, dan pada saat ini warrior yang juga mengerti maksud pihak lain. Tolong. Wanita itu menulis dua kata ini di punggungnya. Warrior yang tidak terkejut, karena wanita ini pasti memiliki tujuan untuk mengikutinya, dan dia tidak mengenal pihak lain, jelas pihak lain menginginkan bantuannya. Setelah hening sejenak, warrior yang bertanya, bantuan apa? Wanita itu menggerakkan tangannya lagi. Namun, itu hanya menulis dua kata, tolong. Aku membantumu, tidakkah kamu akan mengikutiku di masa depan? Warrior yang bertanya. Wanita itu menulis kata di belakang warrior yang iya. Setelah keheningan yang lama, warrior yang berkata, baik, bantu kamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju desa yang jauh. Sebenarnya dia tidak mau membantu, kenapa? Intuisi mengatakan kepadanya bahwa ini mungkin tidak begitu membantu. Tetapi tidak mungkin. Saat ini, dia harus membantu bahkan jika dia tidak membantu. Kalau tidak, wanita ini pasti akan terus mengganggunya, tetapi dia tidak ada hubungannya dengan pihak lain. Ini sedikit membuat depresi. Warrior yang berjalan menuju desa selangkah demi selangkah, desa itu memberinya perasaan yang sama seperti yang diberikan wanita itu padanya, itu aneh. Sepintas, tidak ada kemarahan, tidak ada gerakan, dan ada kehancuran di mana-mana. Singkatnya, itu adalah jenis yang terlihat semakin salah. Jika di luar, dia benar-benar sempurna, tapi ini di wilayah ganas. Di sini, para dewa berjalan-jalan seperti anjing. Semakin dekat ke desa, energi hitam warrior yang melonjak di tubuhnya, dan dia tampak waspada. Pada titik ini, dia sudah menggunakan pedang domain untuk menyembunyikan dirinya, tetapi dia masih tidak berani gegabah. Segera, warrior yang datang ke pintu desa. Desa Roh. Di atas gerbang desa, dua kata ini tertulis. Desa Roh. Warrior yang mengerutkan kening, dan kemudian terus berjalan ke depan. Begitu dia memasuki desa, angin dingin datang. Meskipun anginnya dingin, itu tidak terlalu besar untuk warrior yang. Namun, angin dingin ini muncul secara kebetulan. Warrior yang tidak berani gegabah dan terus berjalan ke depan. Jalanan sangat sunyi dan tidak ada angin dingin, tetapi warrior yang merasa kedinginan. Karena tidak adanya penghalang kabut, warrior yang perlahan-lahan melepaskan indera ilahinya. Segera, indera ilahinya menyapu rumah-rumah di sekitarnya, dan akhirnya dia menemukan bahwa rumah-rumah di sekitarnya bukanlah siapa-siapa. Desa tak berpenghuni. Warrior yang mengerutkan kening, dan pada saat ini, tangan wanita misterius itu diletakkan di bahunya lagi, dan dia mengulurkan jari telunjuk untuk menunjuk ke depan, yang berarti terus berjalan. Setelah hening sejenak, warrior yang terus berjalan ke depan. Selama periode ini, dia terus-menerus menyapu rumah-rumah di sekitarnya dengan akal sehatnya, tetapi dia tidak menemukan orang atau monster siluman. Pada saat ini, dia sudah menentukan bahwa desa ini adalah desa tak berpenghuni. Dia benar-benar penasaran pada saat ini, bertanya-tanya apa yang wanita itu ingin dia lakukan. Kekuatan wanita ini memang tidak diragukan lagi. Jika kekuatan lawan tidak kuat,
tidak mungkin bertahan di wilayah ganas ini. Hanya saja kekuatan lawan sangat menakutkan, tetapi mengapa masih membutuhkan bantuannya? Untuk ini, warrior yang bingung, tetapi tidak mungkin, wanita ini tidak dapat berkomunikasi, harus dikatakan bahwa pihak lain membiarkannya maju. Selain itu, dia tidak berbicara dengannya sama sekali. Segera, di bawah instruksi wanita itu, warrior yang sudah berjalan keluar dari desa dan berjalan menuju gunung di belakang desa. Selama periode itu, warrior yang bertanya kepada wanita itu apa yang akan dia lakukan, tetapi tidak mendapat jawaban. Tak berdaya, dia hanya bisa terus berjalan. Setelah berjalan beberapa saat, warrior yang tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini apa-apaan ini? Bersambung.